Joffrey. Semangat, semangat, semangat. Mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemah. Oh, di sofa panas. Oke, thank you, Brother Joffrey. Siap, Pak. Brother Joffrey ya. Joffrey. Jadi lu kayaknya istirahat dulu, Bos. Mau lanjut kopi dulu. Tadi baru bikin kopi nih. Kayaknya tiap keluar lu ngopi dulu, nggak ada yang lain. Kopi Makan aja, kan. Pak. Oke, Joffrey jangan lupa. Siap, Pak. Gitar jangan sampai jatuh ntar. Siap. Taruh yang benar. Siap. Balik lagi ntar ya. Siap. Oke, siap. Habis ngopi balik lagi biar Terus semangat. balik lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan podcast Soal Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti Cilegon, Banten. Dan narasumber kita pada kesempatan yang oke banget ini adalah bos yang gayanya gaul banget, pakai jeans. Pak Nandang Haryana, Direktur Utama KDL PT Krakatau Daya Listrik. Jangan salah nih, PT Krakatau Daya Listrik atau KDL. Pak Nandang Haryana, asli dari Bandung, Jawa Barat. Persib, iya Pak, Persib. Gimana Pak Ari? Selamat datang Soal Panas. Alhamdulillah Pak. Maaf Pak, ini mic-nya kurang kedengeran dikit. Kurang ke sini ya. Siap. Suaranya kedengeran lagi. Pak Nandang, Ya. gaya amat nih, Direktur Utama tapi apa ya istilahnya kalau orang-orang bilang gaul banget gitu Pak. Gini Pak Ari, jadi sekarang itu kan perusahaan terutama di Krakatau Daya Listrik ya, hampir 95% itu karyawannya itu milenial. Milenial. Anak muda berarti? Di bawah 40, ya anak muda. Anak muda yang mana energinya sedang maksimumnya, sedang semangatnya. Sehingga saya sebagai pembina milenial Pak Ari, jadi harus menyesuaikan dengan kaum milenial itu. Komandannya gitu. milenial. Kayak kalau sekarang istilahnya pembina milenial Pak. Gitu ya. Iya Pak. Itu Itu. dapat dari mana mereka Pak? Macam-macam Pak. Hanya seputar Cilegon atau juga Enggak, seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk karyawan yang latar belakangnya D3, S1, S2 itu seluruh Indonesia. Tapi kalau karyawan yang level operator itu kita mengutamakan dari ring 1 daerah Cilegon. Oke. Nah, perguruan tinggi yang masuk itu kalau di KDL kan banyaknya teknik elektro, itu banyaknya dari ITB, dari ITE. Oh, mayoritas teknik elektro ya? Teknik elektro sama teknik mesin. Sama teknik mesin. Oke. Ya. Oke. Itu ada expertise juga bergabung. Ada, kita mulai tahun 2021 ya saya masuk ke situ, saya juga merekrut profesional, expertise terutama untuk pengembangan pasar. Oh. Jadi gini Pak Ari ya, saya boleh bercerita terkait dengan KDL ya. Jadi saya masuk ke KDL itu bulan Mei tahun 2021. Oh, baru dong. Baru, sebelumnya saya di Krakatau Bandar Samudra. Tapi di saya pelabuhan sebelumnya sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT KBS. Tapi saya sebagai karyawan Krakatau Steel yang ditugaskan di KBS. Dan sekarang kebetulan saya ditugaskan di Krakatau Daya Listrik. Nah, pada saat saya masuk ya, Krakatau Daya Listrik itu bisnisnya hanya pembangkit. Itu awalnya. Awalnya pembangkit saja. Jadi Pembangkit tenaga listrik di Cilegon. pembangkit listrik
tenaga gas yang ada di Cilegon yang mensuplai kebutuhan listrik di kawasan industri Krakatau. Oh, ini lebih kepada internal Krakatau sebetulnya. Internal kawasan. Jadi bukan hanya Krakatau Steel, tetapi jadi, para tenan yang ada di kawasan industri Krakatau yang dikelola oleh KSP kawasannya. Jadi seluruh kawasan yang dikelola oleh KSP, suplai listriknya dari Krakatau. Dari Krakatau Daya Listrik. Nah, kalau kita mempertahankan hanya bisnis pembangkit, itu akan terancam. Kenapa? Kita harus menyadari bahwa bahan bakar listrik KDL itu berasal dari fosil, gas. Dan kita sama-sama tahu lah. Pasti suatu saat gas itu akan habis. Ya. Maka kita melakukan transformasi bisnis sejak akhir 2021. Transformasi bisnis apa? Ada 3 KDL itu, 3 pilar. Sesuai dengan ininya Pak. Rocker nih Pak. Makanya tadi saya bilang gitu ya. Tadi saya pikir, rocker ini Pak. Rocker Tapi dimodifikasi, disesuaikan dengan yang tadi, milenial tadi. Gitu ya. Nah 3 pilar, ini dijadikan 3 pilar. Pilar yang pertama adalah tetap pembangkit itu kita maintain dengan baik. Itu basicnya ya? Basicnya. Yang kedua kita sekarang mengembangkan jasa kelistrikan. Jasa kelistrikan jasa itu maksudnya gimana, Pak? Kita memberikan jasa terkait dengan maintenance, O&M, overhaul, gitu ya. Kepada masyarakat. Commissioning seluruh Indonesia. Wis. Jadi yang tadi pembangkit itu hanya dibatasi wilayah usaha, sekarang ke seluruh Indonesia dan proyeknya udah ada di Papua. Ekspansi. Kendari ya. Kendari, kemudian Kalimantan, kemudian Sumatera, itu udah masuk ke situ, Pak. Dan gitu ya? Untuk menunjang itu kita bentuk semacam unit bisnis. Nah, yang ketiga, pilar bisnisnya KDL itu seiring dengan regulasi pemerintah yang mendorong untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Kita mengembangkan lini bisnis energi baru terbarukan. Contohnya kita sudah membangun PLTS rooftop tenaga surya di gedung teknologi. Oh gitu. Jadi bahan bakarnya surya. Matahari. Matahari ditangkap oleh solar panel, dikonversi menjadi listrik. Nah sekarang kita sedang membangun PLTS rooftop di Krakatau Pipa Indonesia. 300 kWp. Sekarang sedang proses pembangunan. Mudah-mudahan Desember itu selesai, udah COD. Dan juga kita membangun bukan hanya solar panel di atas atap, tetapi kita sekarang sedang bekerja sama dan bersinergi dengan Krakatau Tirta Industri membangun PLTS terapung. PLTS terapung itu memanfaatkan permukaan danau Krakatau Tirta Industri. Ya, kita bangun di situ PLTS dengan menghasilkan 16 MW. Jadi 16 MW itu separuhnya untuk mensuplai seluruh kebutuhan listrik KTI. Nah, separuhnya lagi kita salurkan kepada konsumen lainnya. Nah, sehingga program daripada pemerintah KDL mensupportnya dan merealisasikan dengan pembangunan di kawasan itu. Apa namanya 3 ini tadi Pak ya? Ya ini 3. Inti nih. 3 pilar. 3 pilar ya. Intinya kan. Ya. Jadi yang pertama pembangkit tenaga listrik. Ya. Yang kedua adalah jasa kelistrikan atau services. Yang ketiga energi baru terbarukan. Ya. Nah ini yang akan menjadi going concern-nya KDL ke depan. Ini pure business sudah ya? Pure business. Untuk mendukung itu KDL juga kemarin mengambil atau mengakuisisi kepemilikan saham di 3 perusahaan. Di 3 perusahaan. Yang pertama, kita mengambil 10% kepemilikan saham di Krakatau Perbengkelan dan Perawatan KPDP namanya. Oh iya Pak siapa namanya? Pak Satrio. Ya, Pak Satrio. Nah, kita ambil 10%. Ini jago tenis tuh. Ya, kenapa kita ambil di situ? Dalam rangka mendukung pengembangan jasa kelistrikan. Jasa kelistrikan kita kan core bisnisnya di electrical. Betul. Nah, sementara electrical dan instrumen, sementara yang KPDP itu di mechanical. Nah, cita-cita kami itu ya, kalau elektrika sama mekanikal digabung, maka akan menjadi suatu perusahaan services. Merger. Ya kalau ke depan gitu ya, kami mempunyai cita-cita
Kalau itu digabung akan menjadi Ada PT baru dong perusahaan jadi. services Indonesia. Ada badan usaha baru. Ya, harapannya seperti itu. Oh, harapannya seperti itu. Tapi sekarang sih masih terpisah. Oke. Satu KPDP, yang satu unit bisnis services, yang elektrika dan instrumen. Kemudian kami juga kemarin ngambil 70% sahamnya PT Mitra Rakata. Mitra? PT Mitra Rakata. PT Mitra Oh, Mitra Rakata Rakata. itu yang mengelola pom bensin. Nah, kita ambil tuh 70%, tapi kita ubah. Namanya nanti menjadi Krakatau Sarana Energi, bidang usahanya bukan hanya pom bensin. Mitra Rakata bukannya untuk pelayanan ke masyarakat ya? Bukan. Enggak. Bukan. PT Mitra Rakata itu dulunya milik Krakatau Jasa Industri. Nah, bisnisnya hanya pengelolaan pom bensin. Tapi kami ambil, kami ubah rencananya menjadi PT Krakatau Sarana Energi dengan bidang usaha diperluas. Bukan hanya pengelolaan pom bensin, tapi kita juga mengelola SPKLU sama SPBKLU. Apa itu Pak? Apa itu SPKLU Soalnya dan orang Indonesia demen SPBKLU? banget singkatan nih, bingung saya. Nah, jadi ke depan Pak Ari, kendaraan itu kan akan berubah ya. Oh, listrik nih. Listrik. Udah mulai. Nah, udah mulai. Jadi kita akan mendirikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan ke depan kita akan kembangkan menjadi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Itu. Nah, Betul. sekarang di bulan Oktober ini insya Allah bersinergi dengan KSP, kita akan bangun SPKLU itu di Hotel Royal. Di Royal Krakatau. Di Royal Krakatau. Oh, jadi station charger itu ya? Nah, iya gitu. Itu sangat bagus buat KDL maupun buat KSP. Kenapa? Buat KDL menunjukkan bahwa KDL support terhadap program pemerintah. Buat Hotel Royal itu akan membranding Hotel Royal satu-satunya hotel yang pertama yang dilengkapi dengan Station charger ya? stasiun charger kendaraan listrik. Tapi apa masyarakat di Cilegon sudah aware dengan mobil listrik, Belum. motor listrik? Kalau kita menunggu aware, itu seperti telur dan ayam. Nah, Yang kita kita obrolin jangan tadi. menunggu-nunggu itu. Justru bagaimana kita mensosialisasikan bahwa di Hotel Royal itu udah ada SPKLU. Nah, ini akan menarik minat Jadi masyarakat. bisa aja Pak Nandang jadi mancing orang beli mobil listrik gitu Ya, ya. harus Pak Ari, itu. Kita harus Gitu harus ya? mulai dan harus terdepan lah. Jadi ada kerjasama dengan KSP ya? Ya, ada kerjasama dengan KSP yang kalau sinergi tadi PLTS terapung dengan KTI, SPKLU dengan KSP gitu ya. Kemudian listrik dengan seluruh tenan yang Itu ada. emang jauh lebih murah daripada bensin ya? Oh jauh Pak, Jauh ya? jauh. Jadi kalau bensin ya biaya operasionalnya sebulan BBM-nya itu sekitar 1 juta lebih lah 1,1 juta. Standar tuh ya? Kalau standar. Kalau mobil listrik itu hanya sekitar 500 dan itu pun Separuhnya? juga iya separuhnya. Sekali Itu nge-charge bisa berapa? hanya BBM-nya saja gitu loh. Berapa kilometer pas sekali nge-charge? Sekali ngecas itu 300 sampai 400 kilo. Penuh full. Gitu. Nah, itu belum efisiensi di perawatan. Mobil listrik kan nggak ngisi ini perawatannya kan lebih efisien gitu. Cuma memang ya ini adalah tantangan lah bagaimana memancing daya tarik kepeminatan daripada masyarakat untuk memakai kendaraan listrik. Kendaraan listrik ya? Kayak seperti dulu Pak Ari, masih ingat nggak tahun 70-an? Orang suruh pakai mobil matic, takut semuanya. Bengkelnya susah lah, susah didorong. Sekarang sama. Jangankan masyarakat di level bawah. Ya, sekarang Di terbalik kalangan- orang malas naik manual gitu. Iya, sekarang coba. Disuruh kalau beli manual atau matic. Matic Pak. Matic. Ke depan mungkin 3 tahun 5 tahun kemudian ketika disuruh memilih pakai mobil bahan bakar fosil atau listrik nanti percaya sama saya pasti listrik. Nah ini yang harus kita sosialisasikan, kita harus berani terdepan di wilayah. Itu rencana kapan Pak peresmian yang dengan KSP nanti? Oktober ini. Oktober ini? Paling telat Oktober ini. Dan yang kedua saya bangun di di pom bensin Grogol itu sedang kita rombak. Untuk kita rombak mulai dari tampilan maupun restrukturisasi bisnisnya. Kita rombak. Keren. Nah, itu yang untuk kita Anda lakukan. yang
punya mobil listrik, motor listrik, gak usah khawatir, di Cilegon ada station charger. Nah, ini bosnya nih. Jangan khawatir, dan stasiun chargernya bukan hanya di hotel. Kita rencana tahun ini di 3 titik. Desember di pom bensin Grogol, kemudian juga di kawasan industri. Gitu, di Pak. kawasan industri di Cilegon. Nah tadi yang Krakatau Sarana Energi juga bidang usahanya satu lagi. Kembali 3 yang ini loh Pak Ari. Ya 3 gini nih. Gua serem 1 banget. pengelolaan pom bensin, 2 pengelolaan SPKLU, 3 trading peralatan listrik industri. Oke. Jadi mulai dari kabel, trafo, motor untuk kebutuhan industri kita siapkan. Pak, itu kan kalau dibedah satu persatu kayaknya muncul lagi. Itu konseptornya siapa di KDL? Apa Bapak sendiri atau dengan ada tim atau? Saya terus terang ya, karena memang masuk ke KDL di bulan Mei secara konsep ya memang Ini kan jadi konsep bisnis sebenarnya. ya konsep bisnis memang saya termasuk orang yang suka Ngulik-ngulik ya. ngulik dan mengembangkan bisnis. Dan saya lebih suka mengambil perusahaan-perusahaan yang sudah jalan gitu Pak Ari. Tapi saya ngambil cangkang, saya ubah perusahaan tersebut yang tadinya hanya 1 bidang, saya kembangkan jadi 3 bidang. Tapi Kita nggak bisa yang hidup saya akuin tadi penjelasan Pak Nandang banyak gagasan-gagasan yang berkembang gitu loh. Dari 3 yang pilar ini jadi kemana-mana gitu. Iya. Ekspansi terus. Ini Bukan itu aja Pak Ari. Saya bentar lagi juga hanya masalah menunggu waktu, kita ambil saham 30% Krakatau Daedong Machinery. Daedong Machinery. Ya. Mesin jadi. Jadi dia Korea. fokus di bidang workshop dan perawatan untuk Krakatau Posko. Oke. Nah, KDL akan ambil itu. Kenapa? Kalau kita mengambil itu, kita akan memperkuat bidang bisnis di jasa kelistrikan di bidang workshopnya, karena kami punya workshop. Nah, sehingga kita bisa masuk tuh ke pasarnya Korea. Nah, untuk masuk itu, maka kita harus memiliki saham yang orang Korea. Kan kalau kita mau masuk ke pasar ke Korea harus pegang orang Korea dong. Iya, Supaya iya, gampang. iya. Gitu. Logikanya sih begitu ya memang. Itu. Strategi itu yang menyebabkan kami rencana mengambil 30% Krakatau Daedong Machinery. Supaya kita bisa masuk ke pasar Korea dan diterima oleh orang Korea. Masuk satu pasar kan nggak gampang. Oke. Jadi kayak kita mau masuk ke pasar otomotif, ya kita kerjasama dong dengan perusahaan Jepang. Pak Nandang, tadi Bapak Nandang panjang lebar menjelaskan segala macam keberanian Pak Nandang lah untuk melakukan gebrakan-gebrakan itu kan sesuai dengan karir Pak Nandang sebagai direktur utama Krakatau Daya Listrik nih. Ya. Pertanyaannya adalah backgroundnya Bapak apa sih sebenarnya nih? Background saya itu kalau ditanya background nggak nyambung ya dengan pengelolaan listrik. Jadi saya itu backgroundnya lulusan sarjana ekonomi Pak. Sarjana ekonomi SE, ngambil jurusannya programnya itu akuntansi. Oh jadi SEAK ya? SEAK. Sarjana ekonomi akuntansi. Ya. Tapi ya sebetulnya ada masih bisa dikaitkan juga loh Pak. Bisa. Kalau pengembangan bisnis, pengelolaan bisnis sebenarnya background itu hanya basic. Yang paling utama itu bagaimana kita membawa suatu perusahaan itu ke arah perusahaan yang bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kalau yang jurusan yang spesifik, misalkan orang lebih cenderung kalau pembangkit listrik itu rata-rata jurusan teknik elektro gitu. Itu nyambung dengan bidang bisnisnya. Tetapi sebenarnya kalau untuk level BOD, pendidikan itu hanya background saja. Tidak melihat apakah Di mana Pak dulu ambil itu? Saya dulu dari Unpad, Universitas Pajajaran. Oh Bandung. Ih, Asli Bandung teh itu kumaha sih. Iya. Atau di mana cerita di Bandung lah gitu ya. Kalau gitu memang dibesarkan di Bandung ya? Iya, saya dibesarkan. Iya dari sekolah dasar terus. Dari SMP saya di Bandung. Oh dari SMP di Bandung. Asli sih dari Garut saya, asli. Oh, asli Garut. Orang tua. Tapi memang
besar ya di Bandung. Domisili di Bandung ya. Di Bandung ya. Itu ada tambahan latar belakang pendidikan yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang lainnya otodidak aja nih? Ya, cuma memang saya dibesarkan dari latar belakang keluarga bisnis, Pak. Oh gitu? Ya, jadi Apa? hampir mulai dari pedagang, kemudian ada yang punya perusahaan farmasi, kemudian juga ada perusahaan terkait dengan atsiri. Jadi ini apa? Semangat entrepreneurship dari rumah? Betul. Oh ya? Betul. Dari bapak gitu? Ya, dari keluarga besar, bapak maupun ibu, keluarga bisnis. Nah ini nih contoh nih Pak Nandang nih, emang segala sesuatu tuh kalau mau jadi harus muncul dari rumah. Ya, benar. Ya, dari rumah, jadi emang dari apa namanya kehidupan positif tuh harus keluarga yang bangun ya Pak ya. Betul Pak. Termasuk juga pendidikan ya. Ya. Jadi pendidikan itu ya hanya basic dan background aja. Sementara kalau dalam pengembangan diri kita, yaitu berjalan pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh networking itu sangat berpengaruh. Nah bekal Pak Nandang sebagai dirut Krakatau Daya Listrik, pasti dibekali dengan knowledge dong Pak. Ya. Itu dari mana knowledge-nya sebagai otodidak nih? Macam-macam Pak. Kadang kan nggak, yang namanya listrik nggak ada hubungannya sama sekolah ekonomi ini. Sebenarnya nggak ada hubungannya Pak. Harusnya insinyur gitu ya, elektro lah gitu. Tapi Bapak sarjana ekonomi akuntansi lagi, ya kan urusannya sama listrik sekarang. Itu ilmunya dari mana Pak? Sebenarnya gini Pak Ari, sepanjang kita itu mau belajar, itu sebenarnya orang tidak akan mengalami kesulitan ya untuk memahami keilmuan kelistrikan gitu yang bersifat general kan, kalau udah di atas kan bersifat general. Itu saya nggak terlalu lama sih Pak. Oh iya. Saya memahami terkait dengan bagaimana bisnis listrik, bagaimana pengembangan. Nah itu yang saya mau tahu, belajar dari mana? Dari buku baca atau bergaul atau gimana Pak? Bergaul aja Pak. Bergaul, kemudian kita ikut seminar, ikut training, kayak gitulah Pak. Dan kita mau belajar itu. Jadi latar belakang elektro pun juga kalau dia di lapangan tidak mau mengupgrade dan belajar nggak akan bisa juga gitu. Jadi tergantung diri kita. Bagaimana sih sekarang terkait dengan SPKLU aja ya, itu ada suatu bisnis yang baru gitu. Nah ada regulasinya kan. Kita kalau yang mau belajar regulasinya, belajar networkingnya gitu, itu bisa cepat Pak. Jadi Pak, tergantung kepada diri kita. Aktivitasnya Krakatau Daya Listrik ada apa namanya kerjasama atau apa dengan perusahaan listrik negara? Ada dengan PLN Pak. Yang tadi yang saya belum bahas nih, yang tadi kan pilar bisnis yang pertama pembangkit. Nah saya sampaikan ke teman-teman bahwa pembangkit kita itu sangat terbatas dan tergantung kepada gas. Oke. Gas itu ada dua, suplai gasnya sama harga gasnya. Ya. Gitu ya. Dan suatu saat lagi heboh. Suatu saat kalau gasnya naik, apakah KDR mampu mengoperasikan dan pasar bisa menerima? Nah, mengatasi hal tersebut, maka kita kerjasama dengan PLN. Dengan dulu itu KSO, kalau sekarang adalah PKS. Perjanjian kerjasama operasi antar IUPT ya, pemilik izin usaha kelistrikan. Nah, PLN bisa mensuplai listrik kepada KDL lewat interkoneksi. Gitu ya. Karena PLN sendiri juga udah oversupply. Sehingga PLN juga memerlukan pasar. Nah, KDL bisa bekerja sama dengan mereka, sekarang sedang menjajaki, sehingga sumber listrik KDL bukan hanya dari pembangkit, tetapi bisa dari PLN. Nah, bukan hanya dari PLN sumber listrik, dari energi baru terbarukan. Itu yang kami sekarang konsepkan. Jadi dari manapun sumber listriknya, jaringannya tetap yang dimiliki oleh KDL. Dan konsumen tidak akan pernah terasa listriknya berasal dari pembangkit kita, dari PLN atau dari energi baru terbarukan. Konsumen nggak mau tahu, yang penting dia listriknya terjamin. Tidak ada mati. Makanya tingkat kematian KDL itu sangat rendah sekali. Kalau PLN, kalau
kompetitor yang lain mungkin jaman per konsumen per tahun, KDL itu hanya 6 menit per konsumen per tahun. Oh ya? Iya. Jadi sangat handal gitu loh Pak. Wih, segitu. Iya Pak, sangat handal. Itulah keunggulannya daripada KDL. Sehingga para konsumen, para tenan itu sangat menyukai disuplai oleh KDL karena kestabilan listriknya. Pak Ari kan bisa, kalau pengusaha nih Pak Ari sebagai pengusaha di industri baja atau misalkan industri chemical. Ketika listriknya sering mati, bisa kebayang nggak bubur besi yang sedang dicetak mati, kobel Pak, rusak. Berapa kerugiannya? Begitu juga dengan pabrik kimia. Jadi industri yang ada di kawasan, KSP yang mengelola kawasan, itu sangat memerlukan dukungan suplai listrik, suplai air maupun pelabuhan. Jadi para investor itu akan tenang ketika dari 3 pilar ini yang tentu ada skala prioritas nih Pak. pembangkit pasti. Lebih difokuskan lah gitu. Kalau sekarang kita tetap menjaga bagaimana kestabilan pembangkit itu. Tapi ke depan pembangkit itu sekarang masih 90% revenue itu kontribusinya dari pembangkit. Ya. 10% itu baru dari jasa kelistrikan dan energi baru. Tetapi ke depan kita berharap ada keseimbangan. Saya sih targetkan 50% ke depan itu dari non listrik, 50% dari listrik. Oh gitu. Jadi implementasi dari 3 pilar ini tadi boleh juga tuh banyak apa joint operation dengan pihak lain ya. Termasuk PLN ya. Termasuk PLN, PGN, KSP. KS jelas kalau grupnya KS mah Pak itu udah suatu keharusan. Itu nggak usah diomongin Nggak lagi. usah Ya? diomongin Pak. Jadi kalau kita juga memasarkan jasa kelistrikan ke Papua, gitu ya, kita tawarkan juga bahwa grupnya KS itu juga handal di dalam pengelolaan air. Kita dorong tuh tawarkan. Nanti yang masuk siapa? TI. Jadi Terus, jadi presentasinya bahasa bersayap semua nih. Bersayap Pak. Jadi misalkan gini, ada kawasan nih, kawasan baru Batang. Kita masuk ke situ, kita bawa juga bahwa kita juga KSP sebagai pengelola kawasan yang handal, ada hotelnya, lapangan golf, prasarana. Sambil menyelam minum air ya. Betul Pak. Jadi jangan kembung aja Pak. Banyak kan kembung gitu. Jadi kembung kalau dimakan sendiri loh Pak. Kalau dibagi-bagi sama saudara ya bener juga, enggak ya. Pak. Kalau sendirian kembung udah. Iya, kalau sendirian kembung. Justru kita harus bawa saudara kita. Pak Nandang, penetrasi ke daerah itu pasti ada sosok-sosok yang apa mengerjakan di Krakatau Daerah Listrik. Contohnya pasti tim marketingnya nggak sembarangan nih. Ya itu yang tim marketing itu yang tadi saya sampaikan. Saya rekrut profesional Pak dalam mengubah transformasi bisnis itu. Soalnya sampai Papua masuk. Ya itu saya ngambil profesional, level manager, juga ada mitra yang sebagai ya bantu untuk cari pasar. Itu memang harus menggunakan itu Pak. Karena selama ini ya KDL itu hanya fokus di pembangkit, nggak ada passion pemasaran. Sehingga kita harus rekrut ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu. Transformasi bisnis. Selain itu juga kita nggak bisa hanya diem-diem ya. Iya, kita juga harus membranding perusahaan itu setiap ada corporate action. Iya, apalagi sosok-sosok seperti Pak Nandang yang energik ini nggak mungkin diem nih pasti. Iyalah Pak. Iya kan? Jadi pasti senang yang baru, senang yang baru. Betul Pak. Saya termasuk juga tipikal yang senang perubahan. Gitu ya. Gitu jadi kalau statis, monoton kayak gitu saya cepat bosan Pak. Dan cepat tua juga kita ya. Cepat tua. Meskipun memang udah tua juga sih. Pembina Pak. Bukan tua Pak. Mateng. Mateng ya. Mateng. Udah kayak mangga mateng di pohon nih. Kalau mateng itu udah. Bos, kita minum dulu. Iya, siap. Ya. Ini sofa panas. Aduh, tapi isinya dingin. Panas tapi dingin dan bening ya. Aduh, dingin dan bening. Ini mesti pakai kompor listrik nih. Iya, ini judulnya sofa panas.
tapi isinya bening dan dingin. Iya, gitu bos. Jadi luar biasa lah Pak Anang. Pak Anang kan sibuk banget nih sebagai dirut dengan ekspansi bisnis yang luar biasa. Kemudian juga apa namanya? Ya kesimpulan saya semangat entrepreneurship-nya Pak Anang emang sana kemarin berkembang dari 3 pilar ada lagi kemana. Ya. Berarti 24 jam kurang nih. Ya sebenarnya sih waktu, Apa? sebenarnya kalau waktu sih cukup Pak, lebih dari cukup. Saya masih bisa tidur normal kok Pak. Kalau bilang kurang itu berarti manajemen waktunya yang jelek ya. Iya, saya terus terang apa yang bisa saya delegasikan kepada tim, saya delegasikan Pak. Kalau direksi itu kan direction Pak. Iya sih. Kita yang mengatur konsep, kita yang membuat strategi, kita ngarahin. Dan alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, SDM-nya KDL itu 95% golongan milenial. Sehingga ketika kita sentuh sedikit, udah lari. Tapi ini, Pak Nanang ada trust kepada mereka? Iya jelas Pak. Saya kalau nggak ada trust kepada mereka, ya saya harus ganti orang tersebut. Ketika saya mengangkat seseorang jadi manajer atau jadi general manager, artinya saya udah percaya kepada mereka. Proses rekrutmennya Pak Nanang ikut campur juga? Ada yang profesional, tapi yang bukan profesional ya memang sudah ada di situ. Tinggal kita mengubah mindsetnya mereka yang tadinya dari hanya bisnis pembangkit, udah nyaman di zona tersebut, kita ubah mindsetnya. Makanya yang tadi yang saya bilang, bahwa melakukan suatu corporate action itu tidak bisa lepas bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara kita membranding suatu perusahaan, bagaimana cara kita membranding suatu corporate action yang bisa mengangkat KDL ke nasional maupun ke internasional. Dan itu juga dipublikasikan bagaimana kita ada Instagram, bagaimana kita melalui WA group, bagaimana kita melalui podcast gitu ya, yang ke media lokal. Nah itu akan mendorong karyawan itu makin bersemangat. Dan kita juga menyentuh fasilitas karyawan terkait dengan olahraga, prasarana, kita lengkapi gitu. Sehingga mereka happy gitu. Jadi walaupun mereka kejar target ini harus selesai, tapi sore-sore mereka masih bisa olahraga loh Pak di KDL. Iya, saya pernah ketemu tim basket KDL. Ya. Wah ini teman-teman dari KDL nih. Kemarin tenis meja, catur, bulu tangkis KDL dapat tuh di kompetisi KBK. Oke. Jadi kita juga memberikan keleluasaan. Kita juga berkomunikasi secara rutin, melakukan briefing kepada karyawan, kepada manajer. Sehingga itu kita bangun trust tersebut. Jadi mereka mengerjakan bukan karena perintah, tapi karena kesadaran mereka. Berarti KDL salah satu ujung tombaknya Krakatau Group nih. Ke depan insya Allah. Kalau sekarang memang posisi revenue KDL maupun profit mungkin masih di bawah KTI dan KBS. Tapi insya Allah dengan pengembangan program-program yang tadi, ya KDL bisa menyusul. Bila perlu ya menyalip gitu loh Pak. Karena itu dengan pengembangan-pengembangan itu. Kalau Pak, sebelumnya itu kan hanya kayak KDL gini ada subsidi nggak dari grup? Gak ada. Nggak ada. Gak ada Pak, independen aja. Jadi emang harus ini ya. Ya kita harus fight ya? Harus fight. Harus fight. Oh gitu. Saya pikir ada ya sekian persen. Dari Krakatau Steel itu nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi ya sama aja dengan saudara-saudara kita. Yang lain juga begitu kan? KBS, KTI. Saya pikir ada beberapa pilihan. Oh kalau ini disupport dulu. Ya, kita KS melakukan pembinaan ke anak-anak perusahaannya luar biasa. Dituntut anak-anak perusahaan supaya mandiri, bahkan bisa mengembangkan ke pihak ketiga. Ya. Jadi sekarang BODKS itu sangat mendorong, sangat mensupport bagaimana perusahaan-perusahaan di bawah KS Group itu bisa mandiri, bisa mengembangkan ke pihak ketiga, bukan istilahnya jago kandang gitu. Ya. Nah ini kan masa lalu kan dulu hanya unit. Betul, makanya masa lalu kita itu hanya hidup dari KS, dari induknya. Listrik hanya dikonsumsi oleh KS. Nah sekarang enggak, kita listrik ke pihak ketiga.
kita kembangkan jasa listrik keluar Cilegon, itu didorong untuk itu. Oke, jadi semua anak perusahaan sekarang Gitu. Nggak ada subsidi KTI lah ya? sekarang udah ngembangin ke Aman Mineral ya, ke Sumbawa, KBS sudah ke seluruh Indonesia juga. Ya KDN sekarang menyusul. Oke Pak, ini saya mau tahu, ya tadi kan bicara Bisnis ya. bisnisnya Bapak KDN. sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik, kemudian missionnya Bapak ya secara garis besar kayak udah tahu lah, visinya Bapak juga begitu. Ini yang saya mau tahu, kesibukan di luar Krakatau Daya Listrik. Ngapain aja bos? Wah, saya kembali ya tadi ya, kalau dibilang 24 jam kurang, enggak, lebih dari cukup. Kenapa lebih dari cukup? Saya aktivitas di luar masih punya waktu untuk mengerjakan berbagai hobi saya lah Pak. Hobi nih? Nah, termasuk ke organisasi juga ya. Jadi saya kalau di rumah atau di luar, saya seneng bonsai Pak. Bonsai? Bonsai. Oh ya? Mahal dong, hobi mahal itu. Tergantung ya, banyak orang yang mengatakan hobinya mahal. Kalau kita memelihara bonsai yang sudah jadi, kalau saya sih lebih senang merawat dan menciptakan bonsai-bonsai itu menjadi indah gitu dipandang gitu loh Pak. Itu hanya sebatas hobi aja Pak ya? Sampai sekarang saya hobi Belum aja. komersil nih? Belum komersil. Tapi ke depan Tapi model-model Pak Nanang kayaknya jadi komersil juga iya lama-lama. pasti. Iya kan? Kalau ke depan saya selalu mengatakan saya akan menciptakan suatu hobi yang biayanya dibiayai oleh hobi tersebut. Itu keren bos. Gitu loh Pak. Bapak saya juga dulu bilang begitu. Iya. Lu bisa dapat duit dari hobi lu keren. Betul. Betul gitu. Gitu Pak ya? Iya. Saya juga hobi koi. Hah? Ikan koi. Ikan koi? Iya. Duh mahal-mahal nih. Jadi ya Ikan koi mahal loh Pak. betul. Kalau yang udah jadi iya Pak. Tapi kita itu kan mencari mulai dari bibit, menghunting bagaimana bibit itu yang bagus, yang ke depan itu mempunyai prospek, kita rawat gitu ya. Jadi ikutin kontes. Ketika ikutin kontes harga naik. Jadi bonsai, ikan koi. Ya. Saya dengar dulu tadi kita ngobrol di luar sambil ngopi. Oh, burung. Burung katanya. Iya. Wah, saya juga doyan burung Saya nih. seneng Mbak. Pokoknya Kalah. Pasti gua kalah nih sama Pak Nandang nih. Kalau lihat potongan sih, wah kalah saya udah. Burung-burung jenis apa sih Pak? Burung saya macam-macam Mbak. Dulu saya seneng burung kicau. Burung kicau itu mulai dari cucak rawa, kemudian Itu juga mahal di Cakrowo. cucak hijau, kemudian juga ada poksai. Bapak tadi Iya, poksai saya nggak? poksai Saya memang. pernah punya poksai. Sampai saya itu melakukan breeding, Pak. Poksai itu pernah di breeding, Dengan? gitu ya, sama poksai. Oh gitu. Jadi kayak aviary kecil gitu ya, dilepas itu bisa beranak pinak, Pak. Oh gitu. Itulah konsepnya kata saya Aduh, juga. saya nggak sampai ke situ lah. Ketika kita hobi terhadap sesuatu, jadi ciptakan suatu hobi yang biayanya dibiayai oleh hobi itu sendiri. Iya sih keren memang. Gitu Ideal loh, Pak. banget. Idealnya Iya. begitu memang Pak. Coba contohnya ikan koi lah. Ya beli bibit 400, 600, ada yang sampai 2,5 juta. Kalau udah jadi, udah ikut kontes, ya udah di atas 10 juta Pak. Iya puluhan juta harganya. Sama dengan bonsai juga. Bonsai juga Iya seperti benar, itu. benar Pak. Itu teman-teman saya tuh yang di Mangga Besar tuh main-main begituan bisa puluhan juta tuh ikan koi. Saya bilang gila ini semua. Bonsai sama Pak. Sama Bonsai itu sampai ada yang di atas 2 M. Bonsai, Bonsai. gila. Iya. 2 miliar. Iya. Kalau yang udah juara tuh, juara misalkan. Nah itu saya nggak ngerti Pak. Tadi Bapak bilang juara. Ini yang juara sama yang belum. Apa bedanya? Jadi kan gini, ikut hobi bonsai, hobi ikan koi, hobi sepeda, gitu. Saya hobi sepeda juga. Itu kan masuk ke dalam organisasi penghobi itu. Kayak bonsai itu masuk ke PPBI.
setiap bulan itu selalu ada kontes. Oh jadi ada komunitas-komunitas. Ada nih? komunitas, ada kontes, Pamnas. Sekarang lagi ada di Serang, Provinsi Serang ada Pamlok, pameran lokal. Gitu. Nah itu kalau sangat baik kan dapat bendera merah. Ya. Hijau itu baik. Besten itu merah sama bendera lainnya. Oh jadi ada kontes-kontes gitu? Ada kontes. Nah kalau udah kontes kayak gitu, apalagi udah besten atau juara, nggak kurang dari 100 juta. Waduh. Nggak kurang dari 100 juta itu harga bonsai itu. Gitu. Jadi Burung juga gitu Pak? sama burung juga Pak. Di kontes-kontes, ikut kontes juga? Kontes. Kalau burung saya nggak ikut kontes. Enggak. Kalau burung sih nggak ikut kontes. Koi iya. Koi iya, bonsai iya. Kalau koi apa yang dilihat Pak? Apa yang ikan koi itu? Ikan koi itu kalau bonsai kan di luar tuh ya kontes, biasanya di outdoor gitu ya. Kalau koi itu biasanya di dalam gedung. Nah Di biasanya akuarium gitu? enggak. Jadi kemasannya itu kayak di plastik itu dikasih gas, plastik transparan gitu ya. Itu nanti dimasukin ke situ, nanti dijejerin tuh Pak. Biasanya juri-jurinya itu dari Jepang, ada dari Indonesia juga. Oh, ya? Yang dinilai apa? Pertama warna sama jenisnya. Karena jenis koi itu macam-macam, ada kohaku, ada susui, macam-macam. Nah dari situ bagaimana tuh komposisi warnanya pecah atau enggak, bentuk bodi badan. Jadi bicara keindahan ya? Keindahan. Ini bicara keindahan Pak. Pak Ari kan orang seni juga ya. Biasanya orang-orang seni atau orang-orang olahraga. Cuma kalau ikan koi nggak ngerti saya Pak. Bedanya nih yang keren, yang bagus, ini lebih keren. Sebenarnya kalau secara Orang aja saya susah bedain, ini berdua nih saya nggak tahu nih mana. Oh, kalau yang itu mah Lu taruh di akuarium berdua kan susah lu. sebenarnya bisa ya ngebedain. Susah Pak, sama hitamnya soalnya Pak. Hobi lain Pak Ari bisa membedakan kayaknya. Itu jangan ngomongin Pak. Kita mesti tutup mic dulu nih. Aduh. Jadi ikan koi, bonsai, burung, apalagi Pak? Sepeda itu Rutin kan sepeda? Dulu itu Pak, saya termasuk penyuka sepeda ekstrim. Maksudnya? Sepeda downhill, yang lompat-lompat main sepeda gunung. downhill nih? Iya, dulu saya sampai manajer saya masih main gitu. Cuma Gile. beberapa kali kecelakaan. beberapa Iya, kali itu kan kecelakaan. Olahraga yang Ekstrim Pak. dekat dengan celaka itu. Iya. Downhill. Dulu saya penyuka itu. Terus habis itu beberapa kali kecelakaan, Oh, masuk pantes. rumah sakit. Bisnisnya juga kayak gitu Bapak. Coba. Iya. Penggemar downhill, karakternya udah kelihatan nih. Habis itu baru tuh kesini di route-nya Krakatau Steel seneng road bike. Saya ikut road bike. Tapi saya nggak nyaman di road bike itu. Nggak nyaman. Saya lebih suka sepeda gunung. Sepeda gunung Mountain yang bike. Ya yang mountain bike. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi yang downhill-nya saya udah enggak. Jadi all mountain ya kalau loncat meja gini lah masih oke lah. Oh downhill kan dari atas sana Pak. Iya, apalagi yang pas turun, waduh ngeri saya ngeliatnya. Dan belok-belokannya batu-batuan sama jurang ya. Itu Bener-bener itu ngeri Pak. Saya kalau ngeliat teman-teman pembalap downhill nasional latihan tuh. Tapi asik Pak. Justru kepuasannya itu bagaimana kita menakluk suatu jalur atau suatu trek yang menantang itu. Kepuasannya di situ. Kenapa berhenti Pak? Kalau Bapak asik. Kecelakaan itu yang menyebabkan istri saya. Bisa gempor kalau malam nih. Itu istri saya gak suka gitu. Jadi udah beberapa kali ya udahlah sepedanya diturunin ke all mountain yang travelnya lebih pendek. Ya akhirnya tetap masuk ke Ini udah nggak salah nih Pak. Gitu, Bapak orang yang berani menyerempet bahaya. Ya itu suatu tantangan loh Pak. Iya, very kalau karena bisnisnya juga begitu Pak. Baru lagi. Ya kan, Bapak kan bilang ini semua masa depannya. Ya. Nah, itu kan. Kan kita itu harus menjemput masa depan Pak. Betul. Jadi kalau kita itu jangankan diem kita itu. Berjalan aja. Orang lain udah berlari. Iya. Jadi kalau kita diem atau hanya berjalan, ya tinggal menunggu waktu. Cuma waktu itu di periode siapa perusahaan ini masih tetap bertahan.
kalau kita tidak melakukan perubahan. Bapak bisa kebayang kalau bisnis listrik itu adalah menggunakan fosil, kita sama-sama tahu fosil itu akan habis. Kalau fosil bahan bakarnya habis, kapan perusahaan itu berhenti? Sama-sama gas itu Pak ya? Iya, sama gas, batu bara. Ini kan Rusia, Ukraina kan Iya. banyak negara kan stuck karena gas tuh. Nah kalau kita udah menyadari itu, ya kita harus berubah dong. Harus mencari dong. Antisipasi ya? Antisipasi. Memang mungkin tidak bisa dinikmati Sekarang sama ya? saya sekarang. Tetapi kita paling tidak menerapkan atau meletakkan fondasi atau fundamental yang bisa menjadi arah bagi generasi penerusnya. Jadi bagi saya itu kepuasan itu ketika kita meletakkan suatu fondasi atau dasar yang itu akan menjadi guidance atau dipakai oleh generasi penerusnya. Itu suatu kenikmatan. Nah ini balik ke hobi sedikit ya, balik ke Gitu, hobi Pak. sedikit ya Pak. Bonsai, burung, koi, sepeda, ada lagi? Ya kalau olahraga sih golf ya, golf tapi Oh golf main juga? main juga. Main juga. Golf tapi saya nggak begitu. Dari sekian banyak yang paling luar biasa perhatian Bapak ke hobi itu yang mana Pak? Dulu atau sekarang nih? Yang sekarang? Kalau sekarang bonsai, Oh, bonsai. bonsai sama koi. Apa karena sesuai usia ya? Eh, Aktivitas fisik jadi berkurang gitu Kak? Iya kan? nggak gini loh. Mungkin bisa Masa benar. nanyanya, gila lo ketawa ya? Enggak, mungkin bisa benar juga gitu ya. Mungkin bisa benar juga. Cuma sekarang itu kita itu kadang-kadang merenungkan. Itu yang tambah matang itu. Merenungkan bagaimana gitu ya. Lukisan di alam yang alam menciptakan suatu pohon, di alam kan menciptakan suatu pohon oleh alam gitu. Kalau kita coba ke hutan gitu ya, kalau kita seling hiking atau seling ini, waduh lihat pohon indah banget gitu ya. Iya, saya duduk bentuknya. sini aja ngeliat pohon enak banget. Enak kan Mbak? Nah itu terobsesi itu gimana Itu sih baru kita lihat bisa pohon, Pak, mengatur baru itu? yang lain ya, Pak. Nah kalau yang lain nggak usah diceritakan di sini. Kalau yang lain nggak usah diceritakan di sini lah Pak. Maksud saya yang rindang-rindang gitu, yang rindang-rindang. Lu jangan ketawa lu, pasti lu otak lu kemana-mana nih. Jadi itu Pak yang sekarang saya sedang demen-demennya. Hampir Gitu tiap habis sholat subuh, saya udah di halaman depan. Habis sholat subuh nih, Nggak lupa jam lu. lupa jam kalau supir saya udah datang. Jadi ketika supir saya udah datang, Itu baru udah sadar gitu. udah sign udah tuh ya? stop, udah. Oh supir saya udah datang, mandi dulu nih. Kalau supir saya telat, Datang. itu telat saya. Wah. Bapak lagi ngapain? Biasa bonsai. Jadi saking asiknya gitu. Jadi tetangga sebelah itu udah tahu Pak. Jadi kalau saya ketemu Bapak di luar, Pak lagi bonsai. Ada hobi lain Pak? Misal makan. Kalau makan sih itu kan bukan hobi ya. Memang itu Ada mah Pak, ada orang hobi itu yang nggak boleh denger restoran baru, nggak boleh debet tempat nongkrong baru, pasti mampir dia. kalau itu mah bukan hobi ya. Itu udah semua orang mungkin hampir sama ya. Oh ada buka restoran di sini nih. Nuansanya di sini ya pasti diburu lah Pak kalau itu. Gitu ya. Iya. Nggak, Ya tapi misalkan ada kemarin yang- tuh ada di Garut tuh yang nuansa sawahan tapi nuansa Bali gitu. Padahal jualannya jauh gitu. Kita penasaran, datangin pasti. Gitu ya. Iya. Tapi nggak ada teman-teman saya tuh, waduh di mana-mana tuh. Itu tiap Sabtu Minggu udah nggak di rumah deh, ngapain? Dia Ada- memburu itu. Dia memburu ini, apa namanya istilahnya? Kuliner. Coba sana, coba sini, telepon. Lo cobain sini, lo cobain sini. Saya bilang lu gile lo. Kalau saya sih sampai gitu enggak. Enggak ya? Tapi kalau ada tempat-tempat yang baru yang Itu apa Pak? nuansanya Hobi bagus. kalau itu kan? Kebetulan Hobi doyan kali ya. makan lagi. Hobi Doyan- kali ya. Kalau saya sih yang Doyan kayak makan gitu. sama doyan ngicipin lain loh Pak. Itu kalau yang itu yang di jongkok tuh doyan ngicipin tuh. Yang tadi ngopi itu. Iya. Yang ngopi. Ya, itu kelihatan. Kelihatan. Wajah Potongannya. menyicipi ya. Bukan gue yang ngomong lo, Pak Nanda yang ngomong nih. Karena tadi bilang kalau udah ngopi semangat katanya. Iya benar. Dia Kan- antara ngopi sama nggak ngopi susah bedanya Pak. Jadi kalau dia udah nyeruput berarti semangat gitu. Pak Nandang itu kesibukan Pak Nandang dengan hobi, pekerjaan. Tapi di
ditanggapi positif ya di rumah ya. Artinya putra putri, ibu di rumah gitu. Oh sangat mendukung Pak. Apa nggak gini? Bonsai aja lo, gua nih nggak diperhatiin, nah gitu misalnya. Enggak Pak, justru dulu waktu saya hobi sepeda, saya banyak meninggalkan keluarga Karena sepeda. karena sepeda. Kadang sepeda itu ke Bandung, Oh, ke Bali. ini komunitas-komunitas lah ya. Komunitas itu kan kalau udah sepedahan itu bisa seharian Pak. Bisa seharian, bahkan Iya, weekend gitu ya, berangkat Jumat nih dari sini. Berangkat Jumat tuh, Jumat malam Pak, berangkat jam 9. Memburu di Bandung, di Gambung ya, Kawah Putih, pagi. Setengah 5 gitu atau jam 5 udah nyampe. Dari situ kan naik tuh, satu putaran. Supaya 2 kali trek, berarti kan minggunya juga pulang, minggu malam udah capek Pak. Lo keluarga nggak ikut? Keluarga ikut. Solo karir udah itu ya. Sokari dengan komunitas. Bahaya itu Pak. Itu bahaya. Dengan komunitas Pak. Ke Bandung lagi. Kadang kalau keluar kota ikut keluarga. Kan jadi masing-masing Pak. Keluarga ikut pun, kita kan seharian sepeda Pak. Keluarga kan main sendiri. Gitu ya. Masuk golep. Kalau sepeda itu kan panas tuh ya. Wah udahlah, udah hitam pulang hitam makin hitam gitu ya kalau sepeda. Habis golep lebih bersih, berangkat bersih, pulang bersih, Mandi soalnya. mandi, wajah berseri-seri gitu ya. Asik nih, asik nih. Asik ya? Tapi sama Padahal ibu juga, nggak tahu kalau dimandiin tuh. tapi sama juga Pak, keluarga kurang suka. Kenapa? Namanya golep, berangkat jam 2 pun juga berangkat. Jam 2 pagi. Kalau yang biang-biang golf tuh, aduh. Ya, semua orang mengalami hal yang sama lah Pak. Apalagi awal-awal. Jam 3 berangkat Pak. Pulang habis maghrib Pak. Ya, karena ngobrol, ketemu. Ngobrol ke sana kemari. Nah ketika itu ditinggalkan masuk ke bonsai atau ke koi, kan ada di rumah terus. Isi seneng. Wah. Gitu Pak. Langsung ibu bilang, ibu telepon tuh saudara-saudaranya, lihat dong laki gue pelihara bonsai, lu pelihara bonsai deh suruh. Disiapin Pak. Kopi, makanan itu selalu deh ini kan. Jadi wah seneng gitu. Iya. Padahal nggak tahu juga kan, belum tentu juga yang hobi bonsai nggak keluar. Oke, Pak Nandang, ini balik ke karir Bapak di PT Krakatau Daya Listrik. Satu saat Bapak akan pensiun kan? Ya. Tapi apa yang menjadi misi Bapak, cita-cita Bapak dengan Krakatau Daya Listrik belum semuanya tercapai gitu loh. Itu ada kecewa atau penasaran, gue belum kelar nih, udah pensiun lagi. Enggak Pak. Kembali lagi prinsip hidup saya nggak akan pernah mengalami duka, nggak pernah mengalami kecewa. Karena dimanapun kita berada, sampai manapun kita mengerjakan, ya, yang penting kita memberikan yang terbaik, gitu ya. Kita selalu mensyukuri apa yang kita dapat. Insya Allah tidak akan pernah kita mengalami kecewa dan tidak pernah mengalami ada suka dukanya. Enggak ada saya duka, suka terus. Duka sedikit ya boleh lah Pak ya. Asal jangan Saya duka lama, Pak. selalu menikmati itu gitu, dan saya selalu puas ketika saya meninggalkan konsep dan strategi itu bisa dipakai oleh generasi berikutnya. Terus kapan saya pensiun? Saya setiap saat siap untuk pensiun. Kok setiap saat, bukannya ada umurnya Pak? Enggak, artinya kita harus menyiapkan diri kita. Oke, setuju. Nyiapin diri kita. Kapanpun kita berhenti dari perusahaan. Apakah karena pensiun normal? Apakah karena ada hal-hal yang lain? Kita harus siap. Dan saya untuk itu, saya siap. Nggak ada sih saya, besok mau pensiun, siap saya. Diperpanjang, siap. Gitu Pak Ri. Karena saya selalu melihat bahwa segala sesuatu bagaimana cara kita melihat dan menikmati saja dengan cara kita bersyukur. Jadi gitu Pak. Nyaman. Happy di rumah, Nyaman, happy di rumah, happy di kantor. happy di kantor, happy di pergaulan, ya kan? Pokoknya prinsipnya happy lah gitu Pak ya. Prinsipnya
happy dan kita itu harus mempersiapkan setelah setelah pensiun itu yang pertama tetap eksis lah pokoknya. Tetap eksis. Sumber pendapatan tetap harus ada gitu loh Pak Ali. Kalau udah kayak gitu kan apalagi sih yang dicari? Iya. Ya kan? Ya mau cari uang ya mau sebanyak apa juga gitu kan. Harusnya punya prinsip gini. Kalau udah pensiun bukan kita yang mencari uang, uang yang mencari kita. Ya saya pernah baca itu loh Pak. Saya pernah baca buku itu Pak. Iya betul-betul. Jadi kalau nggak salah Sri Mulyani pernah bilang itu. Jadi kita semasa muda nih masih kerja, kita bagaimana cara berinvestasi. Nah investasi itu nanti akan menghasilkan uang yang akan datang ke kita. Siap. Pak, aduh. Terima kasih banyak nih Pak. Iya sama-sama Pak Ali. Soal panas. Jofri, gue udah mau habis nih. Lo mau tenang main handphone aja lo. Kopi habis ya main handphone tuh. Ya kan? Pastinya hobi juga tuh, hobi. Pak Nandang. Oke. Hatur nuhun Pak. Iya Pak, pokoknya Bapak sehat terus, umur panjang. Amin. Ya kan? Amin. Mungkin suatu saat saya akan tertarik dengan bonsai. Boleh Pak. Dengan koi. Ya boleh. kan? Main Pak, insya Allah. Atau dengan yang hobi-hobi lain. Oke Pak. Kalau Bapak hobi-hobi yang lain, kita harus menerjemahkan dulu nih. Tapi nggak usah pakai kamus Pak, terjemahannya gampang kok. Iya. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dalam podcast Soal Panas persembahan KSP Krakatau Sarana Properti dengan narasumber seorang direktur utama dari PT Krakatau Daya Listrik atau KDL yang punya misi bisnis dan misi hidup yang luar biasa, ya kan? Nah, jangan lupa nih, bagi yang ingin mendapatkan merchandisingnya Soal Panas, ada gelas, ada t-shirt, banyak yang lain lah, warna-warna lagi. Jangan lupa follow IG Soal Panas dan subscribe podcast Sofa Panas. Mantap Pak. Ya. Tahu Pak Panas mantap. Soal Panas ya. tetap panas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ya, thank you semuanya. Dengarkanlah, mati saja. Gini lagu Banget ya. tentang sofa panas, sofa panas, bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, di sofa panas. Yo, thank you. Mantap. Mantap bos.